Halo semua, perkenalkan nama saya Raffi, CEO Cetak Undangan MDN. Iya, kebetulan kita sekarang lagi pivot dari jasa percetakan jadi jasa digital agensi gitu, tapi fokusnya untuk ke UMKM, dimana kita tuh ingin mencerdaskan UMKM supaya kedepannya tuh kita bisa sama-sama survive nih ketika corona seperti ini. Karena trennya saat ini market kita tuh lagi freeze. Jadi kalau misalnya orang-orang tuh belanja sekarang mulai online semua, tapi sayangnya nggak semua orang bisa mengerti itu dan gimana caranya. Makanya kita sekarang lagi benar-benar supaya bisa mencerdaskan para pebisnis UMKM yang sehingga kedepannya kita bisa sama-sama go digital dan ujungnya kita bisa berkembang dan bertumbuh ketika corona seperti ini. Nah, kali ini gue mau bahas tentang trigger. Trigger ini gue dapat dari buku Contagious. Kebetulan buku ini karya Jonah Berger. Itu dia New York Times bestseller ya. Jadi makanya buku ini juga lumayan bagus lah. Nah, sebenarnya apa sih yang dibahas? Sebenarnya yang dibahas di buku ini tuh adalah metode-metode terkait prinsip contagiousness atau gimana atau seberapa besar orang akan membicarakan bisnis atau produk lu dari mulut ke mulut. Nah, salah satu prinsipnya itu adalah si trigger itu sendiri. Nah, secara prinsip trigger itu apa? Sebenarnya trigger ini kayak hal-hal yang bisa mengingatkan kita atau men-trigger kita ketika kita membicarakan sesuatu kayak gitu. Atau bisa aja sih trigger tuh bisa dalam benak membicarakan atau kita melihat atau kita bahkan mendengar, itu bisa jadi suatu trigger apakah kita akan mengingat suatu produk atau enggak. Pada kenyataannya, on daily basis, per hari, setiap saat tuh kita sebenarnya cenderung membicarakan hal-hal terkait organisasi, brand, produk, atau jasa, karena banyak banget pembicaraan kita tuh yang men-trigger sesuatu, ya, sehingga kita pada akhirnya membicarakan brand tersebut, kayak gitu. Sayangnya karena itu udah menjadi pembicaraan sehari-hari, ya kita nggak terlalu sadar aja. Padahal kita sebenarnya tuh membicarakan itu all the time kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang mengontrol pembicaraan tersebut? Jelas yang mengontrol pembicaraan tersebut adalah si trigger itu sendiri. Dimana pada prinsipnya itu bisa diperoleh dari mana aja sih? Paling umum, trigger ini bisa kita dapat melalui experience atau pengalaman kita terhadap penggunaan suatu produk atau jasa, atau mungkin ketika kita join terhadap suatu komunitas dan semacamnya kayak gitu. Pengalaman tersebut bisa langsung atau bisa nggak langsung. Kalau langsung jelas ketika kita udah pakai produk, let's say kita beli ayam dan ternyata enak, itu ya jadi salah satu experience kita secara langsung. Tapi kalau nggak langsung ini, dia secara prinsipnya misalnya kayak lo lagi jalan-jalan mau ke mall. Terus misalnya lo masuk ke suatu toko, di toko itu lo kayak ngelihat banyak produk, dan jelas ketika lo ngecek-ngecek dan ada yang cocok dari bahan oke, adem, terus lo pasti ngelihat tuh price tag-nya berapa dan apa sih brandnya kayak gitu. Walaupun lo belum sempat beli atau pakai, paling nggak lo udah punya experience secara tidak langsung kayak gitu. Dan hal-hal informasi ini terekam di otak lo sehingga suatu saat nanti bisa nge-trigger uh, informasi tersebut untuk akhirnya lo bicarakan. Nah, yang kedua adalah pembicaraan atau rekomendasi. Karena kita tuh setiap saat ngobrolin tentang produk-produk ini, kadang tuh kita selalu menerima banyak banget produk atau rekomendasi dari orang-orang kayak gitu. Nah, otomatis ketika kita udah ngerekam informasi tersebut, secara nggak langsung itu bakal tersimpan nih di dalam otak kita atau di alam bawah sadar.
Nah, pembicaraan tersebut bisa jadi ke-trigger di lain waktu, sehingga ketika ada mungkin orang lain tanya, lo bisa kasih informasi tersebut kayak, oh ya, gue dengar dari teman gue kalau lo mau beli baju di sini aja karena dia mereknya bagus-bagus, harganya terjangkau. Kayak gitu. Jadi hal-hal tersebut juga bisa nge-trigger tuh pembicaraan kita. Nah, yang terakhir itu flashing atau penglihatan sepintas. Ini jadi mirip mirip pengalaman secara tidak langsung tapi lebih ke flashing gitu. Jadi ya bisa aja kita lagi jalan ke suatu tempat yang ramai, terus kita kayak misalnya kayak gue lagi jalan em, di jalan SM Raja misalnya. Terus gue lihat kiri kanan, terus somehow gue pernah ngelihat, oh di sini ada toko baja, oh di sini ada ini, oh di sini ada itu. Jadi kayak suatu saat ketika ada orang nanya, di mana nih beli baja? Oh, kemarin gue sempat ngeliat tokonya sih di Jalan SM Raja, lo jalan aja ke arah situ dekat ini gitu. Nah, walaupun kemungkinan besar kita akan lupa, tapi biasanya kalau flashing ini untuk orang-orang yang ingatannya kuat itu bakal sekali flashing aja dia udah langsung ingat kayak gitu. Nah, gitu. Jadi secara prinsip, even ketika lo lagi scrolling di Instagram and then ngelihat campaign sesuatu, itu juga bisa flashing dan tertrigger ketika lo ingat sesuatu yang lain atau lagi membicarakan hal yang lain, lo bisa memberikan informasi tersebut atau paling nggak lo gunakan informasi itu untuk diri lo sendiri. Oke, jadi karena teman-teman udah ngerti nih secara prinsipnya gimana, em, jadi secara fungsionalnya, secara psikologisnya, lo kalau misalnya udah dapat rekomendasi, let's say dari orang-orang terdekat lo, apa yang akan lo lakukan? Ya lo pasti akan percaya kan, kayak gitu. Otomatis ketika lo udah percaya dan karena memang udah ada niat untuk beli, ya lo akhirnya mencoba sih yang direkomendasikan sama keluarga lo. Even ketika kita belanja online, kita pasti ngelihat rating sama komentar-komentar tuh dari orang-orang yang beli sebelumnya, apakah produknya bagus atau enggak. Bahkan at some point gue kayak bakal ngelihat worst ratingnya, komentarnya seperti apa, karena gue harus punya ekspektasi, oh kalau jelek tuh bakal seperti ini. Nah, that's why trigger ini menjadi sangat penting ketika orang-orang tuh akan pada akhirnya akan belanja di lo atau enggak. Karena sekali lagi gue bilang rekomendasi dari seseorang itu, apalagi orang terdekat, itu bakal benar-benar penting banget, sehingga calon customer kita tuh pada akhirnya memilih untuk belanja di kita. Nah, kita bicara tentang best practice-nya nih. Jadi gue akan ambil satu brand besar, itu McD ya. Lo coba ambil dan perhatiin, kalau di McD itu hampir setiap produk itu punya packaging yang berbeda-beda. Walaupun secara bisnis prosesnya itu make sense, karena kan gak mungkin nih kayak kotak untuk apple pie lo samain sama kotak burger, ya rugi dong lo gitu kan. Nah, tapi secara psikologisnya juga mereka tuh punya konsep bahwasanya mereka ingin pasti kalau kita tuh sebagai business owner punya goals supaya kita tuh jadi top leading market kan. Jadi kita tuh menguasai pasar. Nah, pada kasus McD ini ya mereka ingin menguasai pasar makanan cepat saji gitu. Kebetulan makanan cepat saji ini punya varian produk, let's say ayam Kentucky-nya, terus ada burger daging, ada burger ayam. Kalau burger daging Big Mac, kalau burger ayam McSpicy, kayak gitu. Nah, dia tuh pasti pengen banget ketika orang terlintas pemikirannya untuk beli burger ayam, gimana caranya orang tuh akan kenal atau teringat ke McSpicy. Bisa jadi banyak banget caranya. Misalnya, untuk tiap produk lo punya masing-masing iklan yang benar-benar menandakan bahwasanya produk lo ini memang benar-benar enak. Kan nggak mungkin kan dalam satu iklan McD itu benar-benar
Di situ apple pie dibahas, di situ Kentucky dibahas, di situ burger dibahas, itu nggak bakal fokus, jadinya orang nggak akan keinget sama salah satu produk. Makanya kalau lo lihat di iklan-iklan itu pasti ya lebih fokus ke satu atau dua produk aja paling banyak. Nah, McD juga tidak kasih kendor untuk hal-hal seperti packaging sama plastik. Terus konten campaign-nya juga dia tiap produk tuh bakal berbeda. Makanya uh, ketika lo bisa mengkombinasikan antara produk yang super enak tapi lo bisa kasih packaging yang bagus, lo bakal jadi punya competitive advantage nih di mata customer, sehingga kayak lo punya suatu keunggulan, dan pada akhirnya instead of pilih kompetitor mereka bakal pilih ke McD kayak gitu, karena selain experience-nya bagus, terus mungkin tempatnya oke, sama jelas packagingnya bagus, rasanya enak dan semacamnya lah. Jadi itu suatu kombinasi yang benar-benar penting banget kayak gitu. Nah, makanya kuncinya adalah jangan pernah kasih kendor. Di setiap point of sales, di setiap poin customer lo tuh bisa ngingat produk lo, maka lakukan itu dan ambil opportunity-nya. Misalnya di packaging, di bagian plastik, even di bagian toko juga lo punya baliho di atasnya kayak gitu. Jadi ketika orang pun lewat, oh di sini ada McD dan semacamnya. Dan lo juga memanfaatkan semua channel. Let's say lo pasti lihat di Twitter ada, di Instagram ada, di Facebook ada. Karena apa? Karena ya setiap channel ini itu suatu opportunity bagi mereka. Mereka tuh pengennya kalau bisa setiap saat, di setiap waktu ada kesempatan mereka tuh bisa mengingatkan customer bahwasanya mereka tuh eksis. Pernah nggak sih kalau misalnya lo lagi scrolling atau lagi nonton TV and then ngelihat suatu iklan dan akhirnya lo lapar kayak gitu, akhirnya lo haus, dan itu kejadian banget sama gue. Dan otomatis pada saat itu juga gue langsung gue kayaknya perlu ngemil ini nih, enak banget nih kayak gitu, karena lo punya experience dan lo punya trigger si iklan tadi, dan pada akhirnya ya udah gitu, gue mau beli deh gitu. Nah, jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah trigger itu penting banget secara prinsip. Jadi lo bayangin lo punya produk dan pada suatu waktu lo punya customer dan semacamnya, dan ketika ada kesempatan, customer lo itu bakal ngebicarain produk lo, dan ujung-ujungnya investasi-investasi yang kita lakukan, let's say di packaging dan semacamnya, itu bakal jadi terbayarkan, karena ya otomatis lo punya target atau punya customer lebih yang dihasilkan dari orang-orang yang mendapat rekomendasi dari customer lo kayak gitu. Makanya word of mouth itu sampai sekarang tuh gak pernah dilupakan, karena terlepas dari lo punya Instagram feeds yang bagus kayak gitu, terlepas lo punya produk yang let's say produk yang benar-benar enak, tapi ketika lo nggak ngeintegrasikan semuanya ya bakal sama aja kayak gitu. Gue punya contoh kasus, dulu abang gue buka cafe dan dia itu enak banget masakannya, tapi sayangnya dia nggak bisa mengintegrasikan semua channel nih kayak gitu. Dia cuma mengandalkan pasar, dan akhirnya yang tahu sedikit, yang beli sedikit, ya tokonya juga lama berkembang kayak gitu. Jadi lo bisa coba pertimbangkan untuk berinvestasi lebih nih, supaya menunjang trigger-trigger yang ada. Nggak pun semua, tapi lo harus sudah mulai. Dan lo harus coba pikirkan cara-cara termudahnya. Bisa konsultasikan ke gue langsung untuk budgeting dan semacamnya, karena kita bisa kasih itu. Ya, jadi terima kasih semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.